mungkin dari Bapak, solusi Sevima itu kira-kira eh, cocok nggak untuk efisiensi di perguruan tinggi atau bahkan lebih efektif nggak untuk penggunaannya untuk perguruan tinggi? Kalau saran dari saya, Sevima ini sangat tepat untuk situasi saat ini. Mungkin pertama Bapak bisa diperkenalkan diri dulu, Pak Samuel siapa dan di bagian apa dan di kampus mana, seperti itu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Yakobus Padang. Saya bekerja di IAKN Toraja kurang lebih 14 tahun. Dan saya dipercaya sebagai Kepala Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Jadi keseharian saya itu berhubungan semua dengan aplikasi. Dia kan juga sudah pakai Adlink belum Pak ya? Baru mau Pak, kita baru Baru. mau gunakan. Ya. Ya, Apalagi nih Pak, ada apa namanya isu efisiensi nih Pak. Cocok banget itu betul Pak. sekali Pak. Kami sangat Ya, terdampak Pak. nah, itu kalau Ya. apa namanya, kalau dia kan Toraja sendiri seperti apa Pak? Kalau beritanya yang itu, kalau maksud maksud saya itu dari kampus itu apa sih tindak lanjut gitu? Mungkin sudah ada instruksi belum Pak dari LDT atau apa gitu Pak? Untuk mengenai efisiensi anggaran, kita sangat ketat. Baru tahun ini kita sangat ketat dan teman-teman juga senang sekaligus kaget juga kan karena Sevima ini sudah bisa daftar online. Bayangkan penghematan yang kami lakukan itu luar biasa sekali karena kita tidak ada lagi cetak-cetak print-print apa print form pendaftaran itu tidak ada lagi. Ya. Mantap. Mungkin Bapak ini kita ingin tahu cerita nih sebelumnya bagaimana sih awalnya IAKN Toraja itu mengenal Sevima, terus memutuskan untuk menggunakan Sevima. Silakan Bapak. Baik, jadi saya mengenal Sevima itu karena kita sering ketemu-ketemu dengan semua pihak-pihak kampus, terutama bagian IT. Dan apa kami dikelilingi oleh pengguna Sevima memang karena Toraja itu berdekatan dengan Parepare, berdekatan dengan Palopo dan teman-teman di situ semua sudah menggunakan Sevima. Dan saya lihat tiap kali ngumpul mereka itu supportnya aktif sekali dari tim Sevima. Ada masalah langsung telepon tim Sevima. Jadi mereka full support lah dari tim Sevima. Gitu. Lalu apa saya sampaikan ke pimpinan, pimpinan dengan senang hati terbuka karena orangnya memang terbuka. Jadi langsung kita cecar apa saja sih fungsinya dari Sevima, apa yang ditawarkan gitu. Kalau ini nih Bapak, kita perlu tahu nih sebelum menggunakan Sevima nih Pak. Dulu tuh pengelolaan tata kelolanya di IAKN Toraja itu seperti apa Bapak? Kalau sebelum menggunakan Sevima, kami menerapkan pembayaran yang serba manual. Jadi mahasiswa pergi ke bank, lalu membawa slip pembayarannya itu ke bendahara. Nah, Bapak bisa bayangkan tuh, mahasiswa kami kurang sedikit 3.000, harus antri di bendahara penerima satu orang. Jadi harus dibagi berapa hari, dibagi dibagi-bagi per hari, ini fakultas ini hari ini, fakultas yang berikutnya di hari ini, ya itu sih yang terlalu kewalahan. Oke, itu untuk terkait pembayarannya Pak. Terkait tata kelola akademis Pak atau perkuliahan, ada Kalau yang terkait gimana? yang apa yang sangat membantu yang saya rasakan adalah penjadwalan. Nah, karena yang paling sering terjadi itu adalah jadwal yang bertabrakan, dosen yang sama di waktu yang sama, kelas yang berbeda. Nah, tapi setelah ini menggunakan Sevima, Sevima itu ada validasinya, validasi kelas. Jadi kalau misalkan dosen sudah ada jam mengajar di jam tertentu, itu tidak bisa lagi ditambahkan jadwal di waktu yang bersamaan itu. Mantap Bapak. Oh, tadi untuk itu Pak, mungkin
bisa kita ketahui nggak Pak, apa namanya dulu pakai manualnya itu mungkin pakai apa gitu, tools apa gitu Pak? Mengenai apa ini Pak? Mengenai Ya penjadwalan akademik. tadi Pak. Penjadwalan, iya penjadwalan keuangan tadi. Oh ya, kita semua menggunakan apa serba manual. Jadi penjadwalan pun harus manual dan betul-betul admin prodi itu kewalahan untuk Wah, itu mengatur itu. pasti Bapak sangat lembur-lembur itu Pak Samuel ya Pak ya. Iya, Oke, oke terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya nih Pak, ini kan lagi hangat juga terkait efisiensi anggaran. Kira-kira di kampus IAIK Toraja atau mungkin yang serumpun lah sama Bapak yang Bapak pengetahui aja, yang paling terasa nih Pak setelah ada apa namanya efisiensi ini apa aja sih Pak mungkin? untuk apa yang paling terasa yang saya rasakan itu setelah menggunakan Sevima itu eh, kalau saya simpulkan paperless. Itu, jadi kita penghematan di anggaran kertas lah. Kan kemarin kan selama ini kan setiap ada pendaftaran itu kita print manual, belum lagi pembelian mapnya, belum lagi penggandaan apa formulir. Nah, setelah itu penggandaan soal lagi, penggandaan soal. Nah, belum lagi pengawas ujian, belum lagi apa pemeriksa. Nah, ini kan setelah menggunakan Sevima itu semua sudah terkomputerisasi. Hasilnya juga langsung kelihatan, sangat membantu di bagian itu. Ya bahkan reportnya juga Bapak ya. Iya, ya betul sekali. Oke Pak, kemarin kita tuh diinfo Pak dari Mbak Mei untuk terkait menurut Pak Samuel itu beberapa dosen tuh apa namanya terkejut gitu. Wah, kita bisa hemat gitu Pak. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya kan begini Pak, kan ini ada himbauan dari Presiden kan untuk penghematan anggaran. Nah, jadi apa yang membuat teman-teman senang itu karena ada beberapa anggaran yang bisa dipangkas. Nah, dan memang kita memang di apa diminta untuk pemangkasan anggaran atau istilahnya refocusing anggaran kan. Nah, jadi ada beberapa anggaran yang sudah bisa dihilangkan. Salah satunya adalah honor pengawas, pemeriksa soal. Nah, itu kan lumayan itu Pak, lumayan penghematan di situ. Belum lagi penghematan kertas. Nah, kita semua sudah tidak menggunakan kertas, semua kita arahkan ke aplikasi. Jadi datanya juga langsung tersimpan, PMB juga Bapak ya. gitu Pak. Sekarang sudah serba online juga Bapak ya. Ya, PMB kita sudah jalan, sudah mulai mendaftar. Kita juga bisa melihat, sangat membantu karena bisa melihat berapa orang yang sudah membayar, berapa orang juga yang minat tapi belum melakukan action begitu. Nah, itu ada kelihatan semua itu. Mantap. Kalau dari sisi dosen Bapak, mungkin seperti apa yang terbantu Bapak? Kalau dari sisi dosen yang paling terbantu itu adalah monitoring IPK anak wali. Nah, jadi kan ada dosen perwalian. Nah, ada mahasiswa yang memang dikhususkan bagi dosen bahwa ini dosen yang mungkin istilahnya pembimbing akademik ya. Pembimbing akademik bisa memantau, memonitoring IPK dari anak walinya. Nah, itu sangat menolong karena bisa memberi motivasi juga, bisa juga mengecek ini mahasiswanya sudah pengisian KRS atau belum, mata kuliah apa yang diambil, mana yang belum. Nah, seperti itu. Mantap Bapak. Nah, ya mungkin yang ketiga Bapak, tadi kan udah tuh PMB-nya oke, akademiknya oke, dari segi dosen juga oke. Mungkin dari segi itu Bapak, dari segi administrasi Bapak sendiri, gimana Pak untuk yang jadi ketua IPD-nya ini aman nggak Pak? Terbantu nggak? Terefisiensi nggak nih Pak? Yang paling membantu, yang paling kami rasakan di TIPD adalah bank online kan Neofeeder. Nah, ini yang luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman di TIPD itu bisa bekerja dari mana saja. Karena Neofeeder itu kita sudah dibantu oleh tim Sevima mengonlinekan. Jadi mereka, teman-teman kami di TIPD bisa bekerja dari mana saja. Nah, kami pun tidak was-was lagi mengawasi server, sudah tidak ada server di kantor.
Jadi semua sudah berbasis cloud. Betul Pak. Kalau kita lihat baca apa namanya artikel, baca riset, jurnal itu memang memang salah satu yang paling teknologi yang paling bantu itu cloud Pak. Kalau dari sisi Pak Samuel tuh, seberapa sih Pak untuk teknologi cloud ini terbantu kampus Pak? Eh, Kalau kami sebelum menggunakan Sevima, terkadang itu Pak, kalau misalkan pengisian KRS itu aplikasinya down. Aplikasi down, tidak bisa diakses. Tapi setelah menggunakan Sevima, kalau tidak salah Sevima menggunakan AWS ya. Sejauh ini sih belum pernah down. Sejak kami menggunakan belum pernah. Jadi stabil. Terima kasih Bapak. Ini Pak, tadi udah cerita banyak terkait mungkin kalau ini sepengetahuan Bapak atau mungkin kira-kira nih Pak, berapa efektif atau efisienkah berapa persen gitu Pak dari sebelum menggunakan Sevima terus setelah menggunakan Sevima kira-kira saja Pak, bisa menghemat berapa persen atau nanti bisa dialokasikan untuk memang yang lebih penting untuk kemajuan IT kampus untuk kemajuan mungkin akreditasi seperti itu Pak, bisa ceritakan. Kalau menurut saya Pak, kalau mengenai apa pengalokasian dana itu bukan di bidang kami. Cuma kalau mengenai efisiensi apa tenaga itu sangat terasa sekali dari efisiensi pekerjaan teman-teman di akademik itu mulai berkurang karena semua sudah terkomputerisasi kan, semua sudah diakomodir oleh aplikasi. Nah, salah satunya tadi itu yang paling terasa itu adalah validasi pembayaran, Pak. Itu bisa sampai 1 minggu itu validasi pembayaran. Nah, itu semua pekerjaan itu hilang, dihilangkan oleh sistem. Jadi mahasiswa selesai, mahasiswa membayar, langsung ke RS-an, selesai, tidak ada masalah. Dan sejauh ini belum ada terjadi di mana pembayaran itu hilang begitu ya. Ya, jadi semua terakomodir Alhamdulillah. menggunakan Edufin. Ya, Berarti sudah bagian akademik dan bagian keuangan udah nggak eker-eker lagi lah Pak ya. Jadi ya, semua terkontrol. Jadi eh, laporan ke yayasan, laporan ke keuangan itu aman, akademik juga aman ya. Bapak. Jadi sangat efisien dan efektif ya Bapak. Itu kalau kita lihat dari segi keuangan Bapak, kalau bisa dilihat kita udah nggak lembur, kalau semuanya hitung itu mungkin bisa lebih dari 60% Pak kira-kira. Ya, kalau pekerjaannya belum lagi Pak, kalau misalkan pimpinan meminta data, waduh, kewalahan kita Pak. Yang sebelum-sebelumnya itu kita kewalahan sekali. Tapi sekarang pimpinan minta data, nah kita langsung masuk ke dashboard, cek dashboard, bahkan sudah ada disediakan grafiknya, itu sangat membantu, sangat menolong. Berapa dosen aktif, berapa dosen yang mengajar, kemudian berapa SKS, beban SKS setiap dosen, bahkan yang beban SKS dosen yang kelebihan itu pun bisa kelihatan. Satu kali plak langsung kita kirim data yang diminta itu, Pak. Nah, bahkan Pak, yang menunggak pembayaran juga terlihat Bapak ya. Ya, betul sekali. Ini kalau yayasan atau pimpinan itu Pak yang dilihat pertama Pak. Ya, ya, piutang itu kelihatan semua piutang. Iya betul Bapak, itu ditanyain pertama biasanya Pak, baru yang lain gitu. Ya. Mantap, mantap, mantap. Eh kalau ini Pak, yang terkait kendala nih Pak. Ya, tadi kan kita udah ngomongin itu. Mungkin kendalanya sih Pak dalam implementasi sistem di Sevima apa sih Pak tantangannya Bapak? Nah, terus sampai bagaimana sih kalau sekarang sudah alhamdulillah lah Pak ya sudah mulai dan apalagi ada aturan ini dan ya kantor aja itu sudah siap Bapak ya untuk transformasi digital ini. Dulu seperti apa sih mungkin tantangannya Pak dulu di kantor aja itu. Begini Pak, namanya kita menggunakan aplikasi baru, nah pasti ada tantangan di awal-awal karena kita belum apa familiar. Cuma setiap kali kita menghadapi tantangan, yang paling saya senang dan apa mendukung dari tim Sepima ini karena mereka selalu siaga begitu. Walaupun sudah disediakan chat yang bertanya itu kita bisa langsung chat dari aplikasi.
Yang lebih cepat itu kalau via WhatsApp. Jadi selalu ada dukungan tim support. Jadi kalau tidak salah ada 3 orang yang standby untuk ya KN Toraja dari tim Sevima yang selalu memberi jawaban setiap kali ada pertanyaan. Bahkan seringkali pertanyaan itu dijawab langsung lewat via Zoom. Jadi kita langsung bertemu via Zoom untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Masalahnya sih, Mantap, Pak. masalahnya bukan masalah aplikasi, tapi lebih kayak masalah penggunaan. Oke. Terus ini Pak, mungkin kan pasti Bapak jadi TIPD tuh. Dari apa sih Pak komentar dari dosen kan pasti ini ada yang baru kan Pak. Oh ini kita dari manual ke baru. Seperti apa sih mungkin Bapak bisa ceritain deh Pak gimana dulu awal-awal Bapak jadi istilahnya pionir lah yang membawa SF5 gitu. Pasti ada beberapa orang yang kurang ini seperti apa sih Pak tanggapannya dari dosen, tenaga pendidik atau bahkan mahasiswa nih Pak. Seperti apa Pak? Atau memang positif aja nih Pak? Kalau dari mahasiswa ya Pak ya, ini barusan ini saya dapat kemarin ini, kebetulan kemarin mahasiswanya datang. Apa yang paling menyenangkan bagi mahasiswa itu pembayarannya bisa dari mana saja. Jadi kan pasaran kami ini Pak dari daerah-daerah ya, mahasiswa kami ini dari daerah-daerah. Nah, sebelum-sebelumnya mereka itu kalau pembayaran sudah harus ke Toraja. Tapi setelah pembayaran di online kan, mereka itu tidak buru-buru pulang kampung. Jadi mereka bisa membayar di kampung, nanti pada saat kuliah mau berjalan baru mereka datang. Jadi mereka masih ada waktu dengan keluarga. Ya, begitu yang saya dapat dari mahasiswa. Mantap, mantap, Ya, mantap. kalau dari dosen, ya memang awal-awal itu banyak dosen yang datang bertanya, bahkan ada beberapa yang kami private. Jadi kami siapkan tempat untuk private dosen-dosen. Nah, di awal-awal begitu. Nah, tapi semakin familiar lah dengan penggunaan aplikasi. Saya bisa merasakan perjuangan Pak Samuel itu. Semoga jadi berkah Bapak. Ya, terima kasih juga Eh, dukungannya tim Sevima, selalu Terima kasih aktif. Pak. Ada pemangkasan anggaran. Mungkin dari Bapak sendiri Pak Samuel ada inspirasi Kak untuk apa namanya untuk teman-teman kampus yang lain yang nanti membaca artikel atau menonton video ini. Mungkin dari Bapak solusi Sevima itu kira-kira eh, cocok nggak untuk efisiensi di perguruan tinggi atau bahkan lebih efektif nggak untuk penggunaannya untuk perguruan tinggi? Kalau saran dari saya, Sevima ini sangat tepat untuk situasi saat ini. Karena saat ini operasional itu betul-betul dipangkas, bukan dipangkas berapa persen, tapi dipangkas habis. Nah, ini akan terasa sekali kalau kita tidak menggunakan kertas lagi. Nah, jadi pembelian kertas itu, bahkan ATK itu kalau tidak salah itu bisa menyentuh sampai ratusan juta itu pengamatan di masalah ATK, pembelian kertas dan apa tinta printer dan sebagainya itu. Jadi akan sangat tepat kalau kita menggunakan aplikasi yang bisa mengurangi penggunaan kertas, bahkan mungkin menghilangkan penggunaan kertas. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ini Pak, satu Pak dari saya. Ini kan nanti rencana Pak Samuel dan teman-teman di Agen Toraja itu akan menggunakan metode pembelajaran online atau Edlink nih, baru mulai. Kira-kira menurut pandangan Bapak, pembelajaran online ini nanti untuk strategi penghematan lah atau efisiensi di kampus terkait biasanya kan ada pembelajaran hybrid tuh Pak. Gimana sih Pak pandangan Bapak terkait pembelajaran hybrid, pembelajaran online, bahkan untuk penggunaan LMS sendiri Pak? Kalau menurut saya eh, memang sangat tepat menggunakan Sevima karena kita tahu kebijakan yang baru-baru ini kan dari BKN. ASN itu akan bekerja 3 hari di kantor dan 2 hari work from anywhere. Nah, kalau kita tidak ada aplikasi yang mendukung itu, bagaimana dosen bisa mengajar? Bagaimana dosen mengajar tanpa ke kampus begitu kalau tidak ada aplikasi yang mewadahi? Jadi sangat tepat untuk menggunakan aplikasi ini, Etlink. Oke Pak. Mungkin yang terakhir Pak dari saya Pak. Terkait infrastruktur Pak. Gimana sih Pak?
melihat apa efisiensi infrastruktur kan dulu harus ada pakai server, harus jaringan harus banyak. Sekarang hanya menggunakan Sevima. Seperti apa sih Pak? Kami sangat dibantu, terutama mengcloudkan Neofeeder itu. Kami yang kemarin itu ruangan kami pintunya pun harus pakai besi begitu ya. Ya, jadi harus menyala terus komputernya. Nah, sekarang sangat terbantu dengan di-cloud-kannya Neofeeder. Nah, kami dari tim TIPD karena kebetulan juga, bukan kebetulan juga sih, maksudnya kami sangat terbatas SDM. Kami hanya bertiga di bagian IT. Nah, itu sangat membantu setelah di-cloud-kan. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin itu Pak. Eh, yang paling terakhir nih Pak, mungkin ada masukan nggak dari Pak Samuel untuk Sevima? Nanti biar saya sampaikan ke tim produk atau bahkan ke Mbak Mi. Mungkin dari Pak Samuel ada nggak? Mungkin ada titipan atau apa gitu Pak? Masukan Kalau lah Pak untuk paling saat, tidak. Hmm. ya, kalau untuk saat ini Pak, eh, yang harus dipertahankan itu tim supportnya Pak. Kita itu sangat butuh tim support. Sangat apa membantu sekali Pak. Kalau ada pertanyaan langsung kita dibantu untuk penyelesaian. Nah, jadi ini saja Pak, dipertahankan yang ini. Semoga yang ini Iya, stabil. terima kasih Pak Samuel. Sevima, educational platform for universities.